Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai menganalisis gaya bahasa dan struktur berita. Mohon dicatat poin-poin yang memang belum dipahami dan nanti kita akan diskusikan bersama di kelas. Oke, yang akan kita bahas sebenarnya seberapa penting sih analisis berita ini. Nah, di era informasi dan media digital, kita semua itu sudah terpapar dengan berbagai banyak macam berita. Tapi tidak semua berita ini bersifat objektif dan juga akurat. Kenapa? Karena masih saja banyak berita-berita di luar sana atau media-media nakal yang dia hanya mengejar apa ya, jumlah viewers atau jumlah pembaca atau biasa kita sebut dengan clickbait. Kenapa? Karena dengan demikian itu bisa menghasilkan apa ya, pemasukan atau keuangan bagi si media itu sendiri. Nah, ini yang justru akan menimbulkan kesalahpahaman terhadap eh, informasi dari berita tersebut seperti itu. Nah, perlu kita ketahui bahwa dengan kemampuan menganalisis gaya bahasa dan struktur berita, tentu kita sebagai pembaca itu dapat mengenali kualitas mana berita yang bagus gitu ya dan kredibel, bukan hanya sekedar mengejar rating, bukan hanya mengejar profit, tapi juga memberikan edukasi dari beritanya. Selain itu juga bisa membedakan nih mana yang isi beritanya itu berupa fakta atau justru hanya berupa hoax yang tadi disampaikan, di mana berita-berita ini hanya untuk mengambil keuntungan semata. Selain itu juga bagaimana memahami strategi retorika dan framing dalam penyajian beritanya. Nah, framing-framing inilah yang kadang apa ya, dijadikan alat untuk memanipulasi informasi yang diberikan kepada pembaca. Nah, kenapa hal ini dilakukan? Ya tadi tujuannya adalah untuk mengejar rating, untuk mengejar profit, tapi tanpa menghiraukan moral bagi para pembacanya, tanpa menghiraukan juga apakah ini akan menggiring satu opini yang negatif atau positif, atau justru malah membuat brainwash untuk para pembacanya. Ini yang benar-benar harus sangat diperhatikan bagaimana ketika kita membaca suatu berita itu tidak tergiring oleh framing-framing yang salah, tapi sesuai dengan isi berita yang memang dia punya kredibilitas, punya kemampuan dan sangat berkualitas. Nah, selain itu, kita juga perlu ketahui bahwa terdapat unsur dan struktur berita. Nah, unsur dan struktur berita ini terdiri dari 5W plus 1H. Kenapa disebut 5W 1H? Karena berita yang baik itu pasti harus memiliki unsur-unsur ini. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah dalam berita itu kita harus tulis dulu apa sih? Nah, apa ini apa? What itu mempertanyakan mengenai apa yang terjadi. Artinya menjelaskan ini tuh sedang membahas peristiwa apa ya, peristiwa utama apa yang dibahas. Nah, yang kedua adalah tentang where. Nah, where ini adalah di mana peristiwa itu terjadi. Artinya peristiwa ini terjadi kan ragam gitu ya, jenisnya beda-beda. Ada yang ini terjadi di misalnya di media, ada yang terjadi di lapangan, misalnya di laut, di hutan, di rumah ataupun dimanapun. Nah, lokasi-lokasi inilah yang menjadi salah satu unsur sebuah berita itu dianggap nyata. Kemudian when. When ini artinya kapan? Menentukan waktu kejadian. Jika kita tidak menginformasikan waktu kejadian tersebut, maka isi berita ini belum tentu dianggap sebagai sesuatu hal yang nyata atau misalnya terkini atau faktual. Bisa jadi ini dinyatakan sebagai berita yang memang sudah terjadi seminggu lalu, 2 minggu lalu, sebulan atau beberapa pekan yang lalu. Nah, ini yang benar-benar harus diperhatikan gitu ya.
Nah, selain itu ada who, siapa. Nah, siapa yang terlibat ini juga sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita tahu who-nya ini siapa yang terlibat, kita tahu siapa saja sih tokoh-tokoh atau orang-orang yang ada dalam berita tersebut. Misalnya dalam beritanya menyebutkan korban. Nah, korban itu siapa aja? Orang dewasa, anak kecil, bayi, orang orang tua ya, atau misalnya, melibatkan, pemadam kebakaran, instansi terkait, atau misalnya kalau banjir tuh ada pihak BMKG misalnya, pihak BPPD gitu ya, ataupun, pemadam kebakaran kalau ada kebakaran dan lain sebagainya. Jadi, kita tahu gitu ya, siapa saja nih pelaku-pelaku yang ada di dalamnya. Pelaku-pelaku di sini adalah orang-orang yang mengambil take action atau yang mengambil peran dalam satu kejadian ini. Kemudian selain itu ada why. Why ini adalah kenapa sih kondisi ini bisa terjadi? Katakanlah kita membahas topik banjir. Kenapa sih banjir ini bisa terjadi? Kita harus tahu nih penyebabnya seperti apa, latar belakangnya seperti apa, harus clear. Nah, kenapa ini harus clear si penyebab dan latar belakangnya? Karena kita supaya tahu gitu, kita tidak mungkin membaca berita ada kebakaran, tapi kita tidak tahu sebab musabab kenapa kebakaran itu terjadi, awal mulanya dari mana, berapa lama. Nah, ini adalah why. Nah, kemudian ada yang terakhir adalah how. How ini artinya bagaimana proses atau cara, terjadinya. Nah, ini lebih, kepada bagaimana sih caranya supaya kita tahu gitu ya, kronologi dari kondisi banjir tersebut. Kalau kita membahas tentang banjir, kronologi-kronologi banjir ini adalah mengidentifikasikan gitu ya, bagaimana, kita tahu bahwa, banjir ini itu, apa ya, apakah dari, karena tumpukan sampah misalnya, ataukah misalnya ada aliran yang tersumbat sehingga menyebabkan banjir. Jadi kondisi-kondisi ini yang benar-benar harus, diperhatikan supaya tahu gitu ya, si para pembaca ini bahwa, "Oh ini loh runtutan kejadiannya, oh ini kenapa banjir, ternyata, ada tumpukan sampah yang dilakukan oleh masyarakat sehingga menyebabkan A, B, C, D, A, B, C, D." Misalnya A, B, C, D itu misalnya jadi rumah terendam gitu, ada yang hanyut, rumah roboh karena banjir, terus karena intensitas hujan yang tinggi. Nah, itu adalah bagaimana atau how ya. Nah, selanjutnya, di sini ada, kita bahas lagi si unsur 5W1H ini sebetulnya si unsur, 5W1H ini sebenarnya penting agar bersifat lengkap dan tidak hanya, parsial. Kenapa? Kadang, berita ini menempatkan unsur why dan how di bagian tubuh agar tidak mengganggu alur pada bagian awalnya. Nah, kenapa ya ini dilakukan? Karena, kenapa ini dilakukan? Karena penting kita harus tahu gitu ya, why ini harus ditempatkan di mana. Why ini jangan ditempatkan tiba-tiba ada, di depan gitu ya, di awal berita. Kenapa? Karena yang harus kita bahas itu si what-nya dulu. Apa, kenapa, ada apa gitu ya, bukan why. Why itu kan lebih kenapa, tapi yang kita bahas di isi berita itu apa, beritanya tentang apa gitu ya. Nah, how ini juga sama, setelah why baru kita bahas how. How ini mungkin hampir di akhir-akhir, bagaimana ini bisa terjadi kronologisnya. Bisa nggak sih kemudian ada pertanyaan, bisa nggak sih ini dibalik, how dulu atau why? Itu tergantung konteks. Selama, si, why dan how ini masih berada dalam tubuh berita itu masih oke. Jadi bukan sebagai penutup, bukan sebagai pembuka, tapi dia berada di tengah-tengah atau di dalam tubuh si berita tersebut. Sehingga isi beritanya bisa menjadi komprehensif. Nah, perlu diingat juga kita harus dapat menganalisis lebih jauh dan bagaimana memahami unsur dan struktur dasar berita. Nah, unsur dan struktur dasar berita ini tentu harus benar-benar sangat dipelajari dengan cukup baik. Kenapa? Ketika kita membaca berita misalnya hanya sekilas, hanya mungkin akhirnya aja atau awalnya aja tanpa membaca secara keseluruhan, maka bisa jadi ada beberapa struktur berita yang miss atau terlewat. Sehingga itu bisa menimbulkan kesimpulan atau conclusion yang
ambigu atau misalnya tidak lengkap, sehingga nanti kita menebak-nebak akhirnya seperti apa, menebak-nebak hasilnya seperti apa. Nah, ini yang, perlu sangat dihindari supaya berita yang kita baca itu, benar-benar berita yang, faktual, aktual, dan juga kita bisa mengecek gitu ya, apakah berita ini memiliki kredibilitas, yang bagus atau tidak. Next. Nah, di sini juga dikatakan pada umumnya, dari struktur, teks, itu kita menggunakan yang namanya struktur piramida terbalik. Nah, piramida terbalik ini artinya kita akan membahas sesuatu yang umum dulu baru yang khusus. Kenapa membahas sesuatu yang umum dulu terhadap yang khusus? Karena kita harus mulai membahas, apa ya, sesuatu yang umum, misalnya banjir. Banjir itu kan umum, tapi kita belum tahu nih banjir ini tuh ada di mana. Baru kita mengkerucut di Jakarta, tapi Jakartanya Jakarta mana ya? Kerucut lagi, misalnya Jakarta Timur. Jakarta Timurnya di mana? Kita sebutkan kelurahan atau nama daerah. Makanya kenapa pada struktur teks berita ini atau piramida terbalik ini, kita harus tahu dulu nih bagaimana menempatkan kepala berita, yaitu, apa yang terjadi, siapa yang terlibat, di mana sih ini terjadi dan kapan ini terjadi. Sehingga perlu, pengisian kapan yang terjadinya itu adalah sesuatu hal yang aktual gitu ya. Yang aktual itu artinya ya saat ini terjadi gitu, bukan, beberapa bulan lalu atau beberapa pekan yang lalu, tapi, hari ini atau, kejadian kemarin, itu masih dianggap aktual. Nah, selain itu baru kita masuk ke dalam badan atau tubuh berita. Nah, badan atau tubuh berita ini menjadikan suatu alur peristiwa. Jadi, kita tuh, mulai nih ngepretelin satu-satu gitu ya supaya lebih detail. Kenapa ya ini terjadi? Apa sebabnya? Dan lain sebagainya. Sehingga nanti baru bisa ditambahkan, bagaimana ini bisa terjadi menurut, kepala BPBD atau menurut Badan Statistik atau menurut siapa gitu ya. Itu adalah data-data atau kutipan narasumber yang ada untuk menjawab kata mengapa dan menjawab pertanyaan bagaimana. Seperti itu. Nah, selain itu, selain tadi kita bahas, lead gitu ya, kepalanya, bahas isinya, kita bahas ekornya atau penutupnya. Jadi dalam penutup sebuah berita itu, kita harus bisa memberikan keterangan atau sumber yang sangat-sangat jelas. Artinya siapa yang kita wawancara, bagaimana isi beritanya, itu harus sangat jelas. Jadi jangan sampai justru si sumber berita ini tuh dihilangkan gitu ya, kenapa, dihilangkan? Sehingga kita belum tahu nih ini kredibilitas, informasi atau beritanya itu dari mana, dari siapa. Karena ini penting sekali ketika, kita, punya wall atau, apa ya, berita secara keseluruhan. Dengan demikian kita tahu nih berita ini tuh, siapa yang memberitakan, dari mana, kemudian seberapa akurat isi beritanya. Makanya kenapa struktur ini dikatakan berita itu dikatakan sebagai piramida terbalik karena memang yang disampaikan adalah dari yang umum dulu baru ke yang khusus, seperti itu. Nah, di sini juga dikatakan ada yang namanya, gaya bahasa atau kaidah kebahasaan. Nah, gaya bahasa di sini adalah, dalam sebuah berita itu dia punya ciri khas tersendiri gitu ya. Kenapa sih, setiap berita itu, punya ciri khas? Mungkin, teman-teman mahasiswa bisa membaca koran, Tempo, kemudian koran Pikiran Rakyat, koran Media Indonesia, itu tentu sangat-sangat berbeda gaya bahasanya. Begitu juga dengan koran Kompas gitu ya. Kalimat-kalimatnya, bahasa-bahasa yang digunakannya, pendekatannya apakah melakukan pendekatan, sosial gitu, pendekatan akademisi, bahasanya maksudnya lebih akademik gitu ya, atau lebih formal, atau lebih santai, atau lebih, kalau PR gitu ya, pikiran rakyat, itu bahasanya lebih ke, rakyat Sunda culture gitu ya. Makanya kenapa di sini dikatakan kalau si berita ini atau gaya bahasa ini tentu saja, punya fungsi-fungsinya tersendiri tergantung dengan segmentasi atau targeting dari, si beritanya gitu ya. Karena kalau kita ketahui bahwa si fungsi berita ini juga dia pasti harus informatif, harus objektif dan bisa dicerna. Nah,
Ini adalah beberapa poin yang biasanya akan digunakan gitu ya dalam penggunaan gaya bahasa di berita. Yang pertama harus menggunakan bahasa yang baku, tidak boleh menggunakan bahasa keseharian yang itu akan menimbulkan apa ya, eee, ketidakseriusan jurnalis dalam menulis. Jadi kayak mirip buku, diary gitu ya, kayak kayak mirip buku catatan harian, bukan sebuah berita. Karena kalau sebuah berita tentu harus punya standar tersendiri dalam penulisan beritanya. Makanya kenapa dalam penulisan jurnalistik atau penulisan berita itu harus sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Ini penting sekali. Tidak boleh, menggunakan, apa ya, kosakata yang terlalu informal atau menggunakan bahasa-bahasa, apa, kata-kata slang. Kata-kata slang ini tuh lebih ke kata-kata bahasa gaul mungkin ya, bahasa gaul yang hanya, dimengerti oleh kalangan-kalangan tertentu yang bisa jadi kan karena kalau, news itu yang baca atau koran atau majalah yang baca kan tidak semuanya anak muda gitu ya. Pasti ada orang tua dan orang tua ini tidak semua orang tua juga paham dengan, bahasa-bahasa slang atau bahasa gaul yang digunakan anak muda zaman sekarang. Sehingga ini perlu, diperhatikan dengan menggunakan EYD supaya, pengucapannya atau pemahamannya juga sama, seperti itu, baik dari level dewasa, anak-anak, ataupun remaja. Nah, selain itu gaya bahasa lainnya adalah kata kerja yang mental. Mental ini, verbal mental ini artinya adalah yang berhubungan atau berkaitan dengan perasaan, harapan gitu ya, ataupun, kata kerja yang, lebih emosional gitu ya, lebih emosional, tapi dia juga bukan subjektif, tetap objektif, tapi lebih emosional. Artinya menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang lebih merujuk kepada, pikiran, perasaan, hati gitu ya. Jadi kayak mungkin tulisannya akan jauh lebih puitis gitu karena menggunakan bahasa-bahasa yang lebih, eee, apa ya, bukan lebih, straight atau lebih apa ya, directly gitu ya, lebih langsung, tapi menggunakan bahasa-bahasa kiasan. Itu yang disebut dengan kata kerja mental. Tujuannya adalah untuk menggugah perasaan atau emosional para pembaca itu sendiri. Nah, selanjutnya gaya bahasa lainnya adalah konjungsi temporal dan penerang. Nah, konjungsi, temporal dan penerang ini adalah, untuk mengetahui nih bagaimana si kronologi kejadian dalam, penulisan berita. Jadi kan kalau misalnya, kita sebagai jurnalis atau kita sebagai penulis, kita harus tahu nih bagaimana menyusun satu kejadian, supaya bisa lebih jelas gitu ya. Tentu, apa, si konjungsi temporal dan penerang ini tuh tergantung akan disisipkan dalam berita yang mana saja gitu ya. Karena kejadian-kejadian ini ada beberapa penulis dalam, sebuah berita dia itu ketika menulis berita tuh naik turun naik turun. Nah ini yang sebenarnya, tidak boleh dilakukan gitu ya. Jadi ketika, melakukan, gaya penulisan, tentu gaya penulisan ini harus melakukan gaya penulisan yang sejajar gitu ya. Yang artinya, gaya penulisan yang, sejajar ini tuh harus sesuai dengan struktur atau unsur-unsur dari penulisan yang tadi kita bahas 5W1H gitu ya. Nah ini juga tergantung apakah, gaya bahasa ini untuk menerangkan atau untuk memperjelas berita ini atau hanya untuk informasi sementara saja, biasanya seperti itu. Nah, kemudian ada gaya bahasa denotatif singkat, padat, dan jelas. Nah, artinya, apa ya, kalimat denotatif itu adalah kalimat-kalimat yang, bukan kiasan atau, bukan kalimat-kalimat tersirat, tapi justru kalimat-kalimat tersurat. Kalimat-kalimat tersurat itu adalah kalimat-kalimat langsung yang sangat mudah dipahami dan, kita paham dan mengerti gitu apa maksud dari si penulis ini, sehingga maksudnya itu lebih harfiah. Dan juga, ketika penulisan, berita dari, gaya bahasa ini maksudnya adalah penulisannya itu tidak terlalu panjang, tidak berbelit-belit gitu ya, dan juga, kita langsung
paham gitu, dengan baca satu paragraf saja kita sudah langsung paham sebenarnya berita ini tuh ngebahas tentang apa, isinya apa, dan itu sudah menjawab 5W1H. Nah, ini tentu tidak semua media bisa melakukan ini. Makanya kenapa gaya bahasa ini juga menentukan si kredibilitas dari kredibilitas atau kemampuan dari si media itu sendiri. Makanya penting sekali untuk mengetahui gitu ya, atau membaca media yang gaya bahasanya itu tidak tidak berbelit-belit. Nah, kemudian selain itu ada gaya bahasa dengan menggunakan objektivitas dan netralitas. Nah, gaya bahasa dengan objektivitas dan netralitas adalah tentu sebagai seorang jurnalis atau sebagai seorang penulis, kita harus harus apa ya, menomorduakan atau justru menghapus, pandangan subjektif, kita sebagai penulis. Jadi ketika kita menulis, apa ya, masalah banjir, kita seolah-olah tuh, membagikan pengalaman kita ketika kena banjir, bukan seperti itu. Tapi objektivitas di sini adalah lebih kepada bagaimana kita memandang si, berita ini sebagai point of view, orang luar, bukan yang menulis. Bukan dari point of view korban, bukan point of view penulis yang pernah, kena banjir, tapi juga point of view dari masyarakat. Oh, kalau saya nulis kayak gini masyarakat akan berpikiran seperti ini ya. Tapi kalau kita sudah tahu nih karakteristik karakteristik masyarakatnya seperti apa, maka kita sudah bisa membedakan bagaimana penulisan secara objektif dan subjektif itu sendiri. Kenapa? Supaya tidak menimbulkan bias. Kalau misalnya terlalu banyak unsur-unsur subjektivitas dalam isi berita yang ditulis, maka jatuhnya nanti jadi bias. Kalau jadi bias, maka beritanya dianggap tidak objektif dan tidak kredibel. Nah, kemudian juga, kalau misalnya ada opini, berikan itu opini bukan data. Jadi kalau misalnya berdasarkan data atau fakta biasanya, itu memang, ada gitu buktinya, ada risetnya, ada penelitiannya dan lain sebagainya. Kalau misalnya opini kan itu bisa jadi pendapat pribadi, bisa jadi cuman karena dia lihat doang, "Ah, itu banjir gini gini gini." Dia jadi jangan jangan sampai, karena kita tidak, mewawancarai orang yang kredibel, bukan orang-orang yang terlibat di dalamnya gitu ya, yang ada dalam kasus banjir, sehingga, kita, mewawancarai orang yang salah dan itu bisa menimbulkan opini atau analisis yang salah juga. Nah, ini yang cukup sangat berbahaya. Selain itu, pilih kutipan dari berbagai sumber agar sajian beritanya seimbang. Kenapa? Boleh tidak mengkutip? Boleh, boleh mengkutip tapi jangan lupa untuk mencantumkan selalu, sumber berita yang kita kutip. Kenapa? Supaya kita tidak dianggap plagiarism, supaya kita tidak dianggap bahwa kita ini, penulis, apa ya, cabutan atau penulis yang tidak kredibel gitu, yang tidak punya skill, yang tidak punya kemampuan. Nah, ini yang, sangat-sangat harus dihindari baik sebagai penulis kreatif ataupun penulis berita atau biasa kita sebut sebagai jurnalis. Nah, di sini ada langkah-langkah menganalisis berita. Nah, si gaya bahasa dan struktur ini tentu, kita harus bisa menganalisisnya. Yang pertama, kita harus baca dulu nih seluruh berita ya, supaya untuk dapat gambaran umumnya. Jadi jangan sampai kita mengklaim kita seolah-olah sudah tahu, padahal kita cuma baca judulnya aja. Atau misalnya kita cuma baca hasil akhirnya aja, tidak dibaca 100% dari isi berita tersebut. Nah, ini yang, sangat berbahaya. Kemudian, tandai struktur ini ada identifikasi lead, tubuh berita, dan ekor. Nah, tandai struktur baik identifikasi lead, tubuh, dan berita ini juga harus ditandai dengan si 5W1H. Ini sudah dibahas di slide sebelum ini ya. Jadi ada struktur, unsur berita itu ada 5W1H. Ini harus dicek dulu, mana yang di bagian lead-nya, mana yang bagian tubuh beritanya, dan mana yang menjadi ekornya. Karena kenapa? Kalau sudah, terpenuhi semua si unsur 5W1H ini, maka isi berita kita itu dianggap kuat dan tidak lemah. Kenapa tidak lemah? Karena sudah, sudah bisa, diketahui gitu ya, dari si unsur berita tersebut.
Nah, selain itu ada analisis kutipan. Nah, ketika untuk menganalisis berita gaya bahasa dan struktur, kita juga harus tahu nih ada berapa sih kutipan yang dicabut atau digunakan dalam berita ini gitu ya. Siapa saja dan bagaimana penempatannya. Jadi perlu diketahui bahwa langkah-langkah menganalisis berita ini baik itu gaya bahasanya, kemudian juga baik ini gaya bahasanya, kemudian juga apa ya kata kerjanya ataupun lain sebagainya itu benar-benar diperhatikan. Jadi mau pakai yang mana gaya bahasanya? Karena kan gaya bahasa itu beda-beda. Apakah mau pakai yang baku, kata mental, yang emosional maksudnya ya, kemudian kata-kata yang directly, straightforward gitu ya, yang langsung atau justru pakai kalimat-kalimat penerang atau kata-kata keterangan. Nah, ini yang perlu diketahui gitu menggunakan gaya bahasa dan struktur yang mana. Nah, selain itu, perlu juga dicermati dan netralitas atau bias. Artinya kenapa sih gaya bahasa ini harus kita cermati supaya tidak menimbulkan bias gitu. Nah, bias-bias inilah yang sangat berbahaya karena bisa menimbulkan ambiguitas bagi para pembacanya. Si ambiguitas ini kenapa tidak boleh terjadi? Karena kalau misalnya ambiguitas ini bisa terjadi, maka nanti akan ada sudut pandang yang dianggap hanya sepihak dari penulis. Jadi menggunakan orang kan nggak mungkin mengerti semua dengan apa yang kita tulis nih. Jadi orang tuh akan hanya bahas dari sudut pandang satu saja, tapi kita tidak memahami sudut pandang lainnya. Makanya kenapa perlu dicek juga apakah gaya bahasanya itu provokatif atau tidak. Sumbernya harus cek gitu, sumber kredibilitasnya siapa nih yang diwawancarai, apakah orang yang bukan tidak apakah orang yang terkena banjir atau justru kita mau mewawancari orang yang tidak terkena banjir tapi kita wawancarai gitu ya. Itu kan sumber yang tidak kredibel. Terus juga kita harus tahu gitu ya, kita harus evaluasi apa sih yang menjadi kelebihan dan kekurangan gitu ya. Kelebihan dan kekurangan ini tentu akan mengetahui gitu ya seberapa cepat berita ini sampai gitu dan seberapa informatif berita ini. Jangan sampai justru dari berita yang kita anggap ini beritanya sudah kredibel, tiba-tiba pas kita tahu itu iklan, pas kita tahu ternyata itu marketing sebuah bank, pas kita tahu ternyata itu ada unsur politik. Nah, jadi jangan sampai ketika kita mau menulis berita ada titipan-titipan informasi yang harus dimasukkan dalam berita kita sehingga berita kita itu malah bukan jadi berita yang informatif gitu, malah jadi jatuhnya iklan gitu ya. Dan itu terjadi pada dunia sinetron atau sinema yang ada di Indonesia gitu ya. Atau bahkan di luar negeri pun sama dalam sebuah film tiba-tiba ada iklan produk dan lain sebagainya. Nah, itu juga merupakan salah satu apa ya kelebihan dan kekurangan dari seberita itu tersendiri. Nah, ini adalah contoh analisis singkat dari eh, struktur bahasa dan gaya bahasa. Misalnya judulnya adalah Banjir di Kota Jakarta Tewaskan 5 Orang. Kita tahu dulu nih lead-nya, kepalanya itu apa. Kepalanya itu tulisannya adalah hujan deras sejak Jumat malam membuat sebagian wilayah kota Jakarta tergenang dan menyebabkan 5 orang tewas. Jadi kita tahu nih elemennya apa. Apa yang terjadi hujan. Kapan terjadinya? Jumat malam. Siapa yang kena banjirnya? Warga kota Jakarta. Di mana siapa ini yang jadi korban ya maaf ya. Siapa jadi korbannya? 5 orang jadi tewas di mana? Di kota Jakarta gitu ya. Jadi sudah memuat elemen apa, kapan, siapa, dan di mana. Seperti yang disampaikan sebelumnya, why itu pokoknya apa harus selalu di awal gitu ya. Kalau misalnya why, how itu boleh di tubuh berita kayak gitu. Nah, kalau sorry, itu di awal ya. Terus kalau misalnya di eh, tengah-tengah atau di tubuhnya itu apa ya yang ada menjabarkan mengapa dan bagaimana. Beritanya sendiri adalah menjelaskan kronologi banjir, penyebabnya adalah meluapnya sungai, sistem drainase yang buruk. Kemudian ada dampak tindakan pemerintah, kutipan warga dan pejabat. Artinya mengapa itu terjadi? Nah,
mengapa itu terjadi itu terjawab di sini nih, meluapnya sungai karena sistem drainase buruk. Bagaimana itu terjadi? Karena itu terjadi menimbulkan dampak banjir bagi masyarakat, tindakan pemerintah dan juga kutipan warga ya, dampak itu dari menurut warga, dampak terhadap warga, tindakan pemerintah itu adalah dari pejabat. Jadi kita sudah terjawab mengapa dan bagaimana. Terus dalam ekor ya, kalau dalam ekor mencantumkan narasumber. Nah, narasumber ini tuh penting banget. Kita tuh misalnya dapat informasi atau kita wawancara itu siapa gitu ya. Kalau misalnya masalah banjir, kita bisa tahu jumlah pengungsi, korban yang tewas karena banjir, rumah yang terendam gitu ya. Atau yang mata pencahariannya putus. Misalnya kan suka ada yang ngewarung gitu ya. Mata pencahariannya kan jadi putus kalau pas hujan. Nah, apakah itu bisa dimasukkan dalam ekor ataupun sumber? Nah, ini adalah contoh analisis singkat dari si gaya bahasanya. Kita masih menggunakan judul bahasanya adalah banjir di kota Jakarta dengan tewaskan 5 orang. Gaya bahasa kalau misalnya kita baca tadi per paragraf, tentu gaya bahasanya menggunakan gaya bahasa yang baku. Nah, di situ juga ada kutipan yang dikatakan kami sudah kerahkan tim SAR menurut Bupati. Artinya Bupati ini sudah mengambil sebuah tindakan bagaimana gitu ya. Sudah mengambil tindakan. Kemudian ada konjungsi temporal dan kata kerja. Nah, kalau konjungsi temporal ini lebih ada tulisan apa kemudian para warga mengungsi misalnya. Sejak banjir tersebut warga satu-satu meninggalkan wilayahnya. Nah, itu merupakan salah satu konjungsi temporal. Kalau kata kerja mental yang digunakan adalah kata-kata kerja yang apa ya? Yang bersifat lebih emosional yang tadi disampaikan gitu ya. Misalnya ada mengkhawatirkan, menyatakan. Ini adalah salah satu kata yang dianggap apa ya? Kata yang dianggap lebih emosional atau disebut dengan kata kerja mental. Nah, selain itu juga ada analisis kritis gitu ya. Analisis kritis ini tentu menjadi satu analisis ketika kita mau publish si berita ini sendiri. Seperti apakah sumber orang yang diwawancara ini independen atau pejabat. Independen itu apakah warga setempat, korban, ataupun justru orang lain gitu ya. Nah, kemudian selain itu juga apa sih penyebab utama? Ini juga sudah dijelaskan secara mendalam oleh pihak BPPD. Kenapa? Karena pihak BPPD ini adalah sumber atau narasumber dari kondisi banjir. Kemudian memang BPPD saja tidak, tentu ada masyarakat yang memang real terkena korban banjir gitu, yang rumahnya tuh misalnya sampai terendam apa satu badan. Nah, itu disebut sebagai pendalaman apa informasi. Kemudian juga penyebab utama ini kan tentu bisa pendalaman informasi ini akan menjelaskan kenapa banjir itu terjadi ya. Masyarakat akan memberikan perspektif dari masyarakat kalau warganya misalnya suka buang sampah sembarangan. BPPD mengatakan bahwa luapan air melonjak tinggi, kemudian juga ternyata ada sampah sehingga bendungan tersumbat dan menimbulkan banjir dan tidak tertampung lagi airnya. Nah, itu adalah penyebab utama yang dijelaskan secara lengkap oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Kemudian harus juga dicek gitu ya, ada nggak sih opini tersembunyi? Maksudnya opini itu memang hanya untuk meningkatkan citra pejabat kah? Ataukah untuk tujuan-tujuan tertentu ya, misalnya kondisi-kondisi politik yang memanfaatkan kondisi banjir ini kayak gitu. Sip. Itu materi dari Ibu. Mudah-mudahan bisa diterima dengan cukup baik, sudah cukup jelas. Mohon maaf kalau masalahnya menjelaskannya masih apa ya terkesan terbata-bata, masih AE ya namanya juga kalau sudah berumur gitu sudah ada di kepala tuh harus mendeliver informasinya dengan cukup lugas supaya teman-teman mahasiswa ini bisa paham gitu apa yang disampaikan. Nah, jadi kalau misalnya ini adalah buku-buku yang digunakan untuk materi kali ini, jika ada yang ingin ditanyakan, ingin didiskusikan, nanti kita bisa diskusikan di kelas ya. Terima kasih.